bersamamu dalam hidupku. Kau asuh diriku yang utama, bangun pribadiku. Semua itu ganti kamu dalam mengasuh diriku. Jadi pelajaran bagiku selamanya. Hatimu berkat kebaikan masa depan anakku. Kelembutan dirimu jadi perisai diriku. Kasih sayang ibu padaku meneduh jiwaku. Asuhan untuk bagiku jalan kedamaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Sampai bertemu kembali pada hari ini. Kita sore ini berkisah tentang sufi yang inspiratif, yaitu yang kita kenal dengan sufi yang bernama yaitu Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja adalah seorang yang monumental pada zamannya. Dan kisah Nasruddin ini kita angkat dari kitab yang terkenal, yaitu seperti Tazkiratul Aulia, Tazkiratul Aulia yang ditulis oleh Syekh Fariduddin Attar. Ini buku yang kita pakai rujukan untuk mengangkat kisah sufi Nasruddin Hoja. Nasruddin Hoja. Semoga kita terinspirasi dengan kisah-kisah ini. Saya sapa dulu saudaraku yang sudah bergabung. Kesempatan yang sangat berbahagia ini ada saudaraku Henry Henry Mas'ud, makasih ya udah bergabung. Semoga ada terinspirasi dengan kisah-kisah inspiratif pada sore hari ini ya. Mas Henry, makasih ya. Fahri Alamsah, makasih udah bergabung ya. Henry, makasih ya udah bersama pada sore hari ini ya. Sambil kita menunggu buka puasa, kita berkisah tentang sufi ya. Kita belajar tentang akhlak sufi yang inspiratif di sepanjang sejarah, terutama pada masa mereka sendiri yang hidup pada zamannya ya. Kita lihat nanti hari ini adalah kisah Nasruddin Hoja yang kocak, orang kocak ya, yang juga lucu ya orangnya ya. Terima kasih sudah bergabung. Fair Masnun ya, makasih sudah bergabung. Fair Masnun, makasih. Yadi 0708 dan seterusnya, makasih. Sopian Hadi, barakallah. Bang Henry, makasih ya masih bergabung pada kesempatan yang mulia ini ya. Kita berkisah dari awal gelar-gelar beliau ya. Beliau dikenal di daerahnya atau juga sebagai seorang ulama. Di beliau ini memiliki sebuah model ya, sufi pendekatannya yang sangat bijaksana. Tapi fenomena yang dia tunjukkan kepada masyarakat adalah suatu hal yang bodoh, kelihatan bodoh gitu. Tetapi dia sebenarnya cerdas. Inilah seorang Nasruddin. Jadi orangnya kadang kocak, lucu juga, sehingga dia digelari dengan masyarakat atau juga tokoh-tokoh dan pemimpin pada masanya itu adalah gelar yang diberikan mula. Mula itu ulama karena kecerdasan dia gitu. Tapi kadang-kadang dia berlaku seperti orang bodoh, seperti orang-orang yang pandir gitu ya. Nah, tapi gelar beliau adalah ulama sebenarnya, atau juga hoja. Hoja itu sebenarnya adalah guru besar yang dilekatkan pada beliau. Dan juga ada yang memberikan gelar effendi. Effendi itu artinya tuan terpelajar, orang terpelajar. Ini gelar yang diberikan pada Nasruddin. Jadi beliau orangnya sangat lelucon ya, lucu sekali, seorang intelektual dan keagamaannya diakui oleh kerajaan, oleh masyarakat, oleh para sufi gitu ya. Dan beliau juga dikenal sampai melintasi batas negara. Beliau sendiri adalah sebenarnya dari Turki ya, keberadaan beliau ini di satu tempat yang bernama Anatolia di Turki ya, yaitu Persia. Jadi dia dikenal betul di mana-mana tempat sampai ke barat ya. Dari Turki sampai ke barat orang mengenal dia, sosok orang yang dikenal dengan
wise fool istilahnya itu kan. Wise itu arif ya, orang yang sangat bijak, tapi juga kadang-kadang menunjukkan nyeleneh gitu ya. Jadi bijak tapi juga dakwahnya menggunakan teknik-teknik satire. Satire itu sindiran-sindiran secara spiritual, tapi masuk itu dakwahnya itu, walaupun sindiran dia bisa membawa murid-muridnya dan jemaahnya itu tersentuh gitu secara spiritual. Dan dia tidak belajar, tidak memberikan pelajaran seperti menggurui kepada muridnya, jemaahnya, atau juga tidak memberikan sesuatu yang kaku, melainkan suatu perilaku yang paradok yang sering membuat jemaah berpikir apa maksudnya. Setelah di ujung cerita baru tahu, oh ini maksud daripada sang gurunya. Begitulah pola satire yang diajarkan dalam kehidupannya. Jadi beliau juga adalah orang yang normal, biasa. Dia tidak membenci dunia, dia tidak juga memiliki dunia seutuhnya. Jadi tidak membenci dunia, tidak juga memiliki dunia seutuhnya. Nah, dia sering menampilkan diri sebagai orang yang miskin, untuk menghancurkan berhala status sosial dan ego nafsunya yang menguasai diri seseorang. Dia juga memiliki magnet dengan kerendahan hatinya. Jadi magnet kerendahan hati itu bicara, bertutur kata, bersikap, dia sangat merendah ya. Karena dia memang tidak mau terpenjara oleh kemegahan dunia, kesombongan dunia, sehingga apalagi dia berdakwah menyampaikan ilmunya itu adalah ilmunya ilahiyah, ilmu Tuhan. Jadi dia tidak merasa itu memiliki, maka dia harus merendah dengan perspektif kemanusiaan. Jadi betul-betul merasakan dirinya tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kadang-kadang perilaku-perilaku dia untuk juga menyembunyikan bahwa dia adalah seorang sufi, kadang-kadang sering dia nyeleneh. Nyeleneh artinya dalam ucapan, dalam tindakan, sehingga orang tidak begitu ngeh gitu ya, tidak begitu peduli dengan keberadaan dia. Padahal dia adalah sufi besar pada zamannya itu. Inilah seorang Nasruddin yang kita kenal dengan Nasruddin Hoja. Dilihat dari sejarah, Nasruddin itu lahir pada tahun 1208, jadi abad 13 ya, abad 13 Hijrah. Jadi dia dilahirkan di desa Hortu, wilayah Sipri Hisar, Turki. Ada sebuah kampung di Turki namanya Sipri Hisar, di mana dominasi hidupnya dihabiskan di sini ya. Kemudian juga dia merupakan seorang guru, seorang pendakwah pada masa peradaban Islam Saljuk ya, pada masa itu. Jadi tahun wafatnya dia 1284. Jadi kalau lihat dari tahun kelahiran itu pada tahun 1208, meninggalnya 1284. Berarti sekitar berapa? 72 tahun ya. Dan makamnya di Aksehir di Turki juga. Saudaraku, beliau adalah orang yang sangat kocak dikenal ya. Jadi dakwah beliau ini adalah kocak, lucu. Jadi kalau kita mengenal ada sekarang istilahnya pendakwah, penceramah lucu seperti pelawak, sudah ada dicontohkan oleh para sufi-sufi kita juga, penceramah sebelumnya. Di antaranya Nasruddin ini, dimanapun dia ceramah, selalu dengan lawakannya gitu. Jadi orang tidak merasa tersindir, tidak merasa diceramahin, tapi terbawa dia dalam alam cerita-cerita, kisah-kisah, dalam bentuk satire, sindiran-sindiran. Ini cara beliau menghipnotis jamaahnya. Bahkan juga ketika beliau berceramah di kerajaan, beliau pun tidak menunjukkan keseriusan, tapi selalu dengan lawakan, selalu dengan lelucon, selalu dengan hal-hal yang sifatnya lucu. Ini yang dilakukan oleh Nasruddin Hoja ini ya. Selamat sore saudaraku semuanya yang sudah bergabung ke kesempatan ini. Ada, saya lihat di sini ada Jambi Seru ya. Makasih Jambi Seru. Oh, ini online ya. Makasih Mas ya, Abang ya, Jambi Seru. Makasih sudah bergabung kesempatan ini. Demikian juga
Rapli ya, Rapli Royani. Makasih udah bergabung kesempatan ini. Nah, kembali kita lanjutkan kisah inspiratif para sufi. Hari ini kita berkisah tentang Nasruddin Hoja ya. Dari kitab ya Tazkiyatun Aulia ya, Tazkiyatul Aulia. Ini kitab yang kita gunakan sumber untuk membahas sufi ini ya. Nah, beliau suka berdakwah di mana-mana, diundang baik di kerajaan, di masyarakat, di masjid, di mana-mana beliau tidak menolak dan tidak juga melihat apakah tarif dari segi beliau sudah memberikan sebuah dakwah yang dilakukan kepada masyarakat. Beliau mengambil kealiran sufinya biasa, tidak meninggalkan dunia, zuhudnya, dan beliau punya istri dan juga anak yang sering beliau contohkan sendiri dalam dakwahnya gitu. Jadi uniknya beliau mencontohkan dalam ceramah-ceramahnya itu istrinya sendiri, anaknya gitu, yang dia perlakukan sebagai contoh sampel. Jadi dia tidak mau bicara tentang orang lain karena menurut dia kalau ceramah membicarakan orang lain ya sedikit banyak akan terjadi ghibah, kata dia begitu. Jadi dia mengambil aliran kalau ceramah ya dia menceritakan istrinya, anak-anaknya gitulah. Kaila, makasih ya Mbak Kaila udah gabung. Abangku, ku apa ini? Bangku ya, makasih ya abangku. Tempoya, apa kabar? Dinda, sehat ya? Mudah-mudahan berkah ya. Sebentar lagi kita akan lebaran. Selamat bagi saudaraku yang hari ini merayakan hari raya ya, Idul Fitri, terutama dari teman-teman Muhammadiyah. Barakallah untuk semua. Semoga menjadi orang-orang yang kembali suci ya di hadapan Allah SWT. Terima kasih Firdaus Jambi sudah bergabung pada kisah inspiratif sufi ya pada hari ini. Terima kasih Rapli Royani ya, barakallah ya, sudah bergabung pada kesempatan ini. Ya, kita dengar dulu musik berikut ya. Duhai bundaku seorang berbatu kasih sayang, hamba ingin darimu merdu selama-lamanya. Doakan hamba selalu taruh hidupnya yang penuh. Ikhlaskan hamba Selamat sore semuanya, sudah bergabung pada kesempatan berbahagia ini. Saya sapa dulu, ada saudaraku yang di sana yaitu Hawa ya, Hawati ya, makasih ya Hawa, makasih Hawa Tete ya, oh makasih, barakallah ya. Timun Bungku. Ini lagu ini bang ya, Timun Bungku ya. Makasih ya udah bergabung. Lisna 096, makasih udah bergabung. Dan juga Lisnawati, Lisna 096, makasih ya. Farhan Habibi, makasih udah bergabung dalam kisah inspiratif sufi ya. Hari ini kita bicara tentang sufi yang bernama Nasruddin Hoja ya. Nah, beliau ini punya profesi sebenarnya. Pada awalnya beliau bekerja sebagai hakim agama, atau istilahnya qadi ya. Qadi ini adalah hakim agama di masyarakat. Kemudian juga beliau adalah seorang guru madrasah.
tetapi beliau juga nyambil sebagai petani. Nah, terakhir di pertengahan usianya, beliau malah meninggalkan jabatan hakim itu dan guru madrasahnya, dan beliau lebih menjadi petani. Nah, ini yang beliau pilih agar lebih banyak konsentrasi untuk mendalami keilmuannya dalam keilmuan sufi itu. Jadi beliau meninggalkan kodinya hakim, dia memilih jadi petani, dan beliau merasakan lebih nikmat, yaitu dengan banting tulang, berjuang, berusaha, bekerja keras, dan hasilnya dinikmati untuk dirinya dan keluarga. Ini luar biasa. Ini yang dia rasakan, nikmat dari hasil pertaniannya sendiri. Ini dia pilih sebagai jalan kehidupannya. Pendidikannya, dia punya pendidikan formal juga, menempuh pendidikan agama klasik di madrasah Sipri Hisar ya, dan Konya, itu di Turki juga. Menguasai ilmu tata bahasa Arab, fikih dan tafsir. Ini beliau. Jadi bahasa Arab, terutama pada tata bahasa ya, ahli dia. Maka dia pandai bermain dengan kata-kata itu. Lisannya begitu indah kalau menyampaikan pesan-pesan yang kocak gitu ya. Tapi intinya sampai, pesannya sampai. Inilah cara dia berdakwah, mengajar pada jemaahnya. Dan juga beliau ahli fikih dan ahli tafsir. Samping beliau adalah guru spiritual di jemaahnya. Ia juga berguru pada guru-guru yang sufi yang besar seperti syekh-syekh yang ada di Turki ya. Kemudian juga di beberapa negara tetangga yang dia juga belajar dengan guru-guru yang juga muktabar ya, guru-guru yang terkenal pada masanya. Dan dia orang yang dikenal ya, karena sering mengisi dakwah, ceramah di masyarakat semua lapisan, tidak pandang bulu dia. Baik dari kalangan pejabat istana, dia juga sering ceramah, malah juga sering nyindir gitu ya, dalam ceramahnya, dalam dakwahnya itu. Jadi mereka sesuai dengan klasifikasi kelasnya, di sanalah dia akan tampil dengan sindiran-sindiran terhadap lapisan masyarakat yang dia berikan dakwah itu. Jadi malah inilah cara mereka atau dia menyampaikan dakwahnya. Demikian juga masyarakat. Dia juga sindir dan tidak pandang bulu. Kemudian dia juga kalau lihat dari fikihnya, mazhabnya Hanafi ya. Ini kebanyakan di Turki juga begitu ya. Turki itu Hanafi. Sama dengan di Arab Saudi juga begitu. Kebanyakan memiliki mazhab Hanafi ya dalam fikihnya. Kemudian juga dengan kesufiannya dia menganut jalur tasawuf praktis, yaitu akhlak yang berfokus pada kesalehan-kesalehan sosial. Ini yang lebih banyak dia wujudkan ya, dalam bentuk menyantuni, membantu, menolong pada orang-orang duafa, para janda, miskin. Ini adalah bagian dari kesukaan dia dalam hidupnya. Jadi dalam usaha-usaha dia dengan pertaniannya, dia menyisihkan sebagian dari hartanya itu adalah untuk orang-orang yang membutuhkan. Inilah cara dia dalam mencari rezeki, kemudian juga membagikannya, menggunakannya, dan diwujudkan dalam kesalehan-kesalehan dalam realitas sosial atau dunia nyata. Sehingga beliau dikenal orang-orang yang juga sangat pemurah, mengulurkan tangan kepada orang-orang yang membutuhkan ya, di lingkungannya maupun para musafir yang datang ke tempatnya. Selamat sore saudaraku yang sudah bergabung. Ada Suan ya, apa ini, panjang sekali nama, Suan Kumpeh ya. Makasih Bang Suan, apa kabar? Woi, udah lama gak jumpa ini. Udah pensiun ya kabarnya. Subhanallah ya, Suan ya. Ada juga beberapa yang sudah lewat sebelumnya. Ada Bang Yadi, Bang Yaning ya, makasih ya udah gabung. Bang Sawal, makasih ya udah gabung. Yours, apa itu yours ya? Aries, makasih Aries udah gabung. Bang Suan, sehat ya sama keluarga? Udah lama gak jumpa ini ya, semoga sehat sama keluarga. Selamat Idul Fitri ya, besok insya Allah. Atau Muhammadiyah, ikut Muhammadiyah tadi ya, sudah lebaran ya, sudah menikmati lebarannya, sudah Idul Fitri ya. Aries, makasih ya. Anton 309, Agilun, makasih udah gabung ya. Suan Kumpeh masih bergabung ya, Bang Suan.
Makasih ya. Jarang nampak ini, jarang ketemu ya. Kita berkisah tentang seorang sufi yaitu Nasruddin Hoja ya. Seorang sufi yang akhlaknya luar biasa, demikian juga ilmunya tinggi, tapi orangnya kocak. Dia berdakwah dengan pola lawakan, canda, jok-jok yang luar biasa. Selamat mengikuti. Hatimu berkat kebaikan, masa depan anakmu. Kelembutan dirimu jadi perisai diriku. Kasih sayang ibu padaku menyeduh jiwaku. Asuhanmu bagiku jalan kedamaian. Duhai bundaku seorang bermata kasih sayang, hamba ingin darimu hidup selama-lamanya. Doakan hamba selalu arugi dunia fana. Ikhlaskan hamba anakmu menuju bahagia. Doakan hamba selalu arugi dunia fana. Ikhlaskan hamba anakmu menuju bahagia. Ikhlaskan hamba anakmu menuju bahagia. Oh, Baik, saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, saya sapa dulu ya, siapa yang sudah bergabung pada kesempatan berbahagia ini. Ada saudaraku di sana, siapa ini? Sering berinteraksi denganmu. Oh, apa ini? Baik, ada Miss ya, Miss Mawar. Oh, apa kabar Mawar? Barakallah, sehat ya. Kaila, makasih ya Kai, masih gabung ya. Geng Jambi, wah geng apa ini? Geng spiritual ya. Ya, semoga Anda terhibur ya, terinspirasi dengan kisah inspiratif yang kami sampaikan pada sore hari ini. Makasih sudah bergabung juga, ada beberapa orang saya lihat sudah bersama ya. Kailani, Geng Jambi, demikian juga Miss Mawar. Makasih ya udah bersama pada kisah inspiratif sufi. Saudaraku, Nasruddin Hoja dia memiliki kekuatan spiritual sufinya juga dengan berzikir dan ibadah. Jadi zikir yang dia lakukan dalam kesehariannya adalah zikir la ilaha illallah, tauhid ya, kalimat tauhid. Samping ada isim zat juga, yaitu sebutan Allah. Allah, Allah, Allah. Dia juga sering mengucapkan astagfirullah. Jadi ada la ilaha illallah, ada juga kalimat isim zat yaitu Allah, 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 Allah. Dia juga sering mengucapkan astagfirullah ya. Kalau dia dari jumlah zikir ini di tiap hari siang malam, dia terus menerus ya. Tidak juga terfokus pada satu waktu tertentu. Dia zikir sampai 10 sampai 12 ribu setiap hari. Jadi waktunya lebih banyak malam hari ya. Siang di samping dia bekerja sebagai petani, yang tadinya adalah kodi dan juga seorang guru madrasah, kemudian jadi petani, beliau juga tetap berzikir. Ketika dia mencangkul, memotong, menggali, dan menanam, itu semua dia lakukan dengan berzikir. Sehingga menurutnya, zikir itu akan memberikan semacam pupuk untuk menyuburkan tanah di tempat dia bertani. Ini prinsip dia dengan zikir itu. Samping menghidupkan hati dia, menghidupkan kesadaran dia untuk selalu berada dalam fibra dengan ilahiyah, dengan Tuhan. Jadi kalau kita ingin selalu berada dalam gelombang ilahiyah, selain ibadah-ibadah, membaca Al-Quran, lakukanlah zikir. Sehingga kita berada dalam fibra ya, getaran-getaran gelombang ilahiyah. Ini cara kita untuk berada dalam ilahiyah dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang dilakukan oleh Nasruddin Hoja ini ya. Dia melakukan hampir 12 ribu
minimal 10.000 sehari semalam dengan 3 zikir itu, la ilaha illallah, atau juga ismuzat yaitu Allah Allah Allah, dan juga astagfirullahalazim ya, istighfar ya. Nah, dia juga melakukan zikir ini dengan pola yaitu host ya. Host itu yaitu dengan cara sadar menghembus napas. Jadi tarik, itu biasanya Allah 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 zikirnya Allah, kemudian dilepas. Ada juga yang melepas itu dengan hu. Jadi tarikannya Allah, kemudian dia lepaskan dengan hu. Kayaknya Nasruddin menggunakan pola zikirnya seperti itu. Beliau juga melakukan zikir selain juga sholat malam, tahajud. Di balik sosoknya yang lucu adalah seorang yang sangat abid, ahli ibadah. Beliau sangat istiqomah melaksanakan sholat-sholat pada malam hari ya. Dan beliau juga tidak banyak melakukan sholatnya, 11 rakaat, 8 rakaat tahajud, dan 3 rakaat witir dengan bacaan yang panjang. Nah ini bedanya di situ ya. Jadi beliau membaca Al-Quran itu juga panjang-panjang, karena beliau sebagai seorang hafiz juga adalah seorang yang juga selalu mengulangi bacaannya, hafalannya itu masuk di dalam sholat. Jadi minimal dia melakukan sholat itu dengan 1 atau 2 juz untuk 1 rakaat. Jadi walaupun 8 rakaat, tapi juznya itu panjang rakaatnya itu, dengan ayat-ayat yang panjang. Nah beliau juga menghatamkan Quran, setidaknya dia menghatamkan 3 kali dalam seminggu. Jadi artinya selang-seling ya, 2 hari sekali beliau menghatamkan Quran, karena 1 minggu itu dia tetap melakukan minimal 3 kali. Ini yang dia lakukan. Atau juga kalau dalam kesibukan yang tinggi, minimal 1 kali dia tetap hatamkan Quran selama hayatnya gitu ya. Selalu rutin itu. Sehingga dalam kisah ditemukan dia menghatamkan Quran itu sampai usia wafatnya itu di usia berapa tadi? 74 tahun ya. 72 tahun, usia 72 tahun. Itu selama 3.000 kali dia menghatamkan Quran. Wah, itu luar biasa ya. Kapan sempatnya bisa 3.000 kali itu ya. Nah karena itu tadi dia bawa hatam itu dalam sholat. Jadi dengan ayat yang panjang-panjang, walaupun 8 rakaat, tapi ayatnya panjang, sampai 2-3 rakaat dalam 1 rakaat. Nah ini cara dia menghatamkan Al-Qurannya itu dengan cepat gitu ya. Selamat sore saudaraku, ada sini yang sudah bergabung. Badu ya, makasih Bang Badu sudah bergabung. Ada Mbak Wiwi, makasih. Irawan, makasih Bang Irawan. Apa ini, Bekam Gurah, makasih Bang Irawan ya. Nanti kapan-kapan saya mau ikut ya Bekam ya, saya suka juga Bekam. Ustaz 8193 ya. Kemudian Geng Jambi masih bergabung ya, makasih Geng Jambi. Anda sudah bersama kita dalam kisah inspiratif Sufi ya. Hari ini Nasruddin Hoja. Saudaraku, beliau tidak banyak menulis buku, tapi murid-muridnya banyak menulis kisah-kisah dia yang inspiratif dari Nasruddin Hoja ini. Jadi ditulis oleh murid-muridnya, dakwah, demikian juga para jamaah. Sehingga itulah yang dibukukan menjadi sebuah buku yang tebal dalam beberapa kumpulan kisah tentang spiritual Nasruddin ini. Dari ceramah-ceramah dia, dakwah-dakwah dia, dan anekdot dia ini dijadikan buku kitab oleh murid-muridnya, dijilid ya dengan baik. Inilah contoh bagaimana seorang Nasruddin itu bercanda dalam dakwah ya. Contoh misalnya Nasruddin mencari kunci. Nah ini cara dia ya, ketika dia dalam kehidupannya dengan teman-temannya selalu kocak. Apa yang dilakukan? Suatu ketika Nasruddin mencari kunci di bawah lampu jalan ya, di pinggir jalan. Kemudian meskipun hilangnya di dalam rumah yang gelap, tapi dia cari di jalan. Nah ini kan aneh kan. Ternyata ketika dia kehilangan kunci pun, saat itu dia sempat berdakwah sebenarnya, menyampaikan pesan-pesan melalui tindakannya gitu. Lalu apa yang terjadi? Kunci itu hilangnya di rumah, di ruangan yang gelap.
Tapi dia cari kunci itu di tempat yang terang. Lalu apa yang dibilang? Ini tragedi manusia modern. Kita tahu kebahagiaan itu hilang dari dalam hati, tapi kita sibuk mencarinya di luar. Padahal sibuk dengan pujian, kemegahan, kemewahan di luar diri kita katanya, di luar dari status diri kita. Padahal yang status itu tentu kelihatannya terang. Itu cara dia menyindir orang-orang yang kaya ya. Padahal kunci itu tetap terletak di dalam diri kita sendiri, tapi kita lupakan mencarinya di luar gitu. Begitulah kematian menurut dia begitu. Kita mencari kemewahan, kemegahan di luar diri, padahal dalam diri kita sudah menunggu kematian itu. Artinya kenapa kita harus bermegah-megahan dalam hidup ini, bermewah-mewahan, padahal hidup itu sementara. Tapi ngapain, itu semua topeng kata dia. Padahal dalam diri kita itu sudah ada segala sesuatu yang membuat diri kita indah, membuat diri kita tenang dan nyaman. Tapi kok mencari di luar diri? Nah, inilah lucunya kalau menurut para pengamat, para dakwah yang menggunakan pola dia ini. Jadi dia berdakwah menyindir. Ngapain kita cari di luar diri yang lebih meriah, gemerlap? Padahal keindahan itu ada dalam diri kita sendiri. Dan jangan lupa dalam diri kita itu ada kematian katanya, yang setiap saat mengejar kita, mencari kita. Maka ingatlah kematian itu. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu jauh, jangan terlalu serakah, tamak ya, atau juga bakhil, pelit dalam kehidupan ini. Karena yang menentukan perjalanan kita adalah diri kita sendiri, bukan sesuatu yang kita tunjukkan dengan kemegahan dan kemeriahan itu kepada orang lain. Inilah cara dia mengajarkan ya, sindiran-sindiran kepada masyarakat, cara-cara dia mengungkapkan bagaimana pesan-pesan spiritual dalam bentuk lelucon itu. Demikian juga dia ketika menyindir orang yang serakah, dia mengatakan dia meminjam panci tetangganya. Kemudian suatu ketika panci itu dikembalikan. Nah, ketika dia mengembalikan panci itu, lalu panci itu dibawa ada panci kecil. Panci kecil itu adalah panci yang digunakan untuk sewa. Di dalam dia meminjam panci yang dipinjamkan dari tetangganya itu. Lalu panci itu dikembalikan, lalu tetangganya bilang, kenapa engkau tambah lagi panci yang kecil ini? Bukankah panci yang kau pinjam panci yang besar, cukup satu? Nah, si Nasruddin bilang, aku tahu isi hatimu. Tidak mungkin hanya aku mengembalikan panci yang besar, karena hatimu berkata meminta panci yang lain, tambahan panci yang aku pinjam. Nah, begitulah Nasruddin menyindir orang yang serakah dalam kehidupannya. Padahal dia minjam gitu ya, tapi dia bisa menebak hati orang, hati yang dipinjamkan atau meminjam pancinya itu. Nah, dia tahu isi hati daripada orang yang pinjam panci itu. Minta bahwa ada sewa di balik panci itu. Padahal kan sewa di balik panci itu berarti dianggap riba, sesuatu yang di luar dari kewajaran. Padahal kan meminjam panci hanya untuk kebutuhan satu saat, tapi hati orang yang meminjamkan itu minta diupah, dibayar. Nah, oleh si Nasruddin dibelikan panci juga yang lebih kecil, diberikan pada pemilik panci itu. Sehingga dia mengatakan, aku tahu isi hatimu. Ambillah panci ini sebagai sewa dari panci yang aku pinjamkan terhadap engkau. Begitulah, sehingga malu sekali orang punya panci ini, tersipu malu karena memang ada di hatinya seperti itu. Enak saja minjam gratis, beli dong, bayar dong. Itu bahasa yang keluar dari seorang meminjamkan. Begitulah ada berteman ya. Kadang-kadang kita tidak ikhlas meminjamkan sesuatu, di wajahnya meminjamkan tapi di hatinya ngomel gitu ya, tidak rela gitu kan, sehingga tidak ada keikhlasan meminjamkan pada orang lain. JFR, terima kasih ya sudah bergabung. Bang Hendri ya, Hendri Masud masih bergabung ya, makasih sudah bergabung berkesempatan ini. Ada juga Zain, makasih Zain. Zulkifli Zain, makasih.
Ada juga Yuli ya, Yuli Ratna Ningsih. Terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. SLRR 18. Terima kasih ya sudah bergabung kesempatan ini dalam kisah sufi ya yang kami bawakan untuk kita belajar akhlak dan ilmu kesupian dia, tentang bagaimana mempelajari hati orang, mempelajari pikiran orang, sehingga kita bisa membawa diri kita kapanpun dan dimanapun dalam keadaan yang damai dan menyenangkan orang lain. Inilah pentingnya kita belajar dari berbagai karakter-karakter orang dalam kehidupan. Saudaraku, banyak lagi kisah-kisah lain ya dalam kehidupan ini yang diangkat tentang Nasruddin ini. Banyak sekali ya kisah-kisah yang dia katakan. Satu ketika dia berjalan dengan seekor keledai aja ya. Lalu dia naik keledai, lalu dia menghadap ekor keledai, bukan berjalan menghadap ke depan. Maksudnya apa itu? Jadi jatuhnya dia membelakangi keledai. Jadi maksud dia supaya orang tidak tahu bahwa keledai itu didampingi oleh seseorang. Nah, artinya dia menyindir. Banyak sekali orang berjalan di samping keledai menunjukkan dirinya dengan kepongahannya, dengan kesombongannya, dengan kehebatannya gitu. Jadi tampil dengan kendaraannya, dengan kehebatannya gitu, menunjukkan bahwa inilah saya, inilah kehebatan saya, inilah kendaraan saya. Nah, dia tidak mau. Dia berjalan ya seekor keledai, dia membelakangi, malah wajahnya melihat ke ekor keledai. Jadi sambil jalan, berarti dia jalan mundur gitu maksudnya gitu. Apa makna dia sindir sana? Kita lupa katanya. Sebenarnya kita ini adalah orang yang hina, melihat dunia, menjalani kehidupan di dunia. Tapi mengapa kita harus sombong, menampakkan kemegahan, kemewahan dunia? Nah, aku tidak mau memperlihatkan itu. Biarlah punggungku yang kuperlihatkan, biarlah keledai yang berjalan, dan aku berjalan mundur. Kan ini sindirannya bagaimana itu ya. Jadi satu sisi ini kocak, sisi kedua ada ketololan juga begitu kan. Sudahlah hewan keledai ini juga hewan yang bodoh gitu ya, yang terbodoh. Kemudian dia berjalan membelakangi keledai. Gimana itu gambarannya? Nah, tapi itu cara dia menunjukkan bahwasanya ketika dia ditanya, kenapa Nasruddin kau berjalan membelakangi keledai? Wajahmu melihat ekor keledai. Nah, dia jawab begitu, aku tidak mau memperlihatkan kehebatanku, kesombonganku ketika berpapasan dengan keledai. Biarlah keledai menunjukkan kehebatannya, ya, kekuatannya, tapi aku tidak mau. Jadi aku hanya mendampingi keledai, biarlah keledai yang tampak hebat di hadapan orang, tapi bukan aku. Begitulah cara dia menyembunyikan dirinya yang sangat sederhana dan tidak mau memperlihatkan kesombongan, keangkuhan, dan kehebatannya. Satu ketika dia diundang dalam sebuah pesta di kerajaan. Nah, di situ kan biasa dibikin dress code pakaian. Pakaiannya pakai jubah, wah begitu kan. Jadi ya pakai jubah itu dapat kehormatan, kemuliaan, tempat duduknya, keistimewaan makannya, biasanya kan begitu kan. Tapi kalau orang pakaian biasa-biasa, itu tidak akan mendapat kehormatan yang baik. Biasa begitu ya, Bapak Ibu sering juga ya, kalau kayak acara, coba kalau pakaiannya mentereng ya, pakai jas, pakai batik yang bagus, itu pasti akan dihormati betul. Atau juga pakai kendaraan ya, kendaraan yang bagus. Jadi orang tuh menghormati pakaiannya, menghormati mobilnya gitu. Bukan menghormati orangnya dengan kapasitasnya. Ternyata inilah terbalik dunia ini. Nah, satu ketika dia menghadiri undangan dari kerajaan. Itu pesta, sebuah pesta besar. Lalu dia datang. Dan kebetulan dalam pesta itu adalah dihidangkan makanan sup yang nikmat. Lalu sampai di sana, dia ambillah sup ya di meja makan. Lalu dia celupkan jubah itu ke dalam sup itu. Ini kan memang kerjaan tolol juga kadang ya. Jubah itu disuapkan ke dalam, dimasukkan ke dalam piring mangkuk sup itu gitu. Sambil dia berkata, karena pesta yang mewah itu,
Jadi apa dikatakan dengan jubahnya? Wahai jubahku, makanlah sup yang nikmat di dalam pesta yang mewah ini. Karena yang diundang di sini adalah jubahku, bukan aku, katanya kan. Karena engkau yang diundang dengan pakaian yang mewah, dengan jubah yang terbaik, bukan Nasruddin, tapi jubah Nasruddin, katanya gitu. Karena yang diundang jubah Nasruddin, maka makanlah engkau jubah sup ini sekenyang-kenyangnya gitu. Aneh kan? Jadi satu sisi ini kocak, tapi sisi kedua dia juga menunjukkan ini ketololan gitu ya dalam tampilan dia. Tapi itulah yang buat dia memang berbeda dengan supi yang lain gitu. Selalu bercanda, tapi dalam candaan yang serius. Candaan serius. Itu benar ya apa yang disindir itu ya. Coba Anda pasti kalau kondangan yang pakaiannya, kendaraannya bagus, itu akan dapat tempat. Kehormatan yang luar biasa dari orang yang mengundang. Coba kalau datang pakaian sederhana, ya, yang tidak berkelas, dengan kendaraan lagi pakai roda 2, itu nggak terlalu dapat penghormatan. Coba datang dengan mobil Mercy lagi, BMW misalnya, ya, apalagi Jaguar misalnya, itu akan mendapat tempat yang luar biasa. Apa yang dihormati di sana? Mobilnya, apalagi pakaiannya, tampilannya gitu. Nah, beginilah manusia yang sangat mengkultuskan manusia, makhluk ya. Jadi bukan mau mengkultuskan ilahiyah Tuhan ya. Jadi mereka sangat menghargai dengan tampilan-tampilan. Inilah perubahan-perubahan dalam akhlak manusia. Mak Jum, terima kasih ya udah bergabung pada kesempatan ini 24670. Barakallah Mak Jum. Ada juga di sini Adli Tungkal. Oh, makasih Adli udah bergabung ya dalam kisah inspiratif para sufi ya. Hari ini kita bawa tentang Nasruddin Hoja. Aan Zulian, makasih udah bergabung kesempatan ini. Nur Asia, makasih Mbak Nur udah bergabung ya. Ada juga terakhir SLRR. Wah, apa ini? SLRR ya. Ini ukuran baju apa ini? Baik, beginilah kocaknya ya seorang Nasruddin ya. Jadi yang sangat selalu menyindir kapanpun dia berada dalam dakwahnya, dalam ceramahnya. Jadi memang dunia kita ini perubahan besar terjadi, yaitu orang menyembah kemasan atau istilahnya cover, tapi tidak menghargai isinya kadang-kadang gitu. Jadi orang lebih menghargai tampilan. Inilah fenomena yang ada dalam kehidupan. Kita nikmati dulu sebuah musik ya, yang juga menarik, yaitu berjudul Bundo Sayang. Kau didik itu yang pertama dalam hidupku. Kau asuh diriku yang utama, bangun pribadi.
Selamat sore semuanya, saudaraku dimanapun berada. Dalam kisah inspiratif yaitu Nasruddin Hoja ya, seorang sufi yang juga zuhud, aktif ya, yang tidak meninggalkan dunia. Karena kan juga aliran-aliran sufi banyak juga yang meninggalkan dunia. Saya sapa dulu Besek Mul, iya nih, makasih ya sudah bergabung. Ada juga di sini labu ya, labu kayu. Oh subhanallah, enak dibikin kolak ya, labu ya. Nur Haidah, makasih ya udah bergabung. Kesempatan yang berbahagia ini ya. Oke, makasih. Labu ini abang atau ibu ya? Oh abang ini kelihatannya ya. Oh labu ya. Yang lucu itu ya, yang dari Sumatera Utara ya. SLRR ya, makasih sudah bergabung pada kesempatan berbahagia ini. Terima kasih. Kita lanjutkan sufi yang kita kenal yaitu Nasruddin Hoja. Kita lihat karomah-karomah beliau ya dalam kehidupan. Seorang ulama zuhud, sufi itu biasa punya keajaiban-keajaiban, istilahnya karomah ya. Karomah itu adalah merupakan sebuah pemberian Allah kepada para sufi ya, aulia, para ulama. Ini yang dikenal dengan karomah. Kalau Nabi kan istilahnya mukjizat ya. Nah, kalau aulia itu adalah karomah. Ada berapa yang kita dapat dalam kisah-kisah di dalam kesempatan ini. Di antaranya misalnya keajaiban ya, yang menggetarkan jiwa, misteri dua tempat. Nah, dia seringkali kalau ketika hari Jumat itu memberikan khutbah itu ditemui di beberapa tempat. Jadi dia padahal berada di satu tempat, tapi jemaah mengakui bahwa dia tadinya juga baca khutbah di masjid yang berbeda, di tempat yang lain. Jadi pada satu ketika jemaah dialog bertanya kepada jemaah yang lain, di tempat kamu tadi siapa yang khutbah? Oh, Kiai Nasruddin atau Guru Nasruddin. Ah, masa iya? Tempat kami tadi Kiai Ustadz Nasruddin. Tanya lagi tempat lain, tempat kamu siapa? Tempat kami Ustadz Nasruddin juga. Nah, jadi dalam waktu yang sama dia bisa memberikan khutbah dalam beberapa tempat. Nah, inilah karomah beliau ya. Pada saat bersamaan beliau bisa memberikan dakwah atau khutbah pada beberapa tempat. Dan ini seringkali terjadi di kalangan jemaah ya, yang berdebat mengatakan bahwa di tempat mereka adalah ulama Nasruddin, tapi di tempat lain juga Nasruddin. Nah, pada waktu yang bersamaan, inilah karomah yang luar biasa yang tentu juga mewarnai kehidupan seorang Nasruddin ya. Ada juga karomah yang lain ya, misalnya dia memberi makan orang miskin. Nah, ketika dia memberi makan orang miskin, dia tidak dibatasi oleh jarak, siapapun yang datang, tidak dibatasi oleh ikatan pertalian. Nah, ketika dia menemukan ada kisah atau tempat-tempat sesuatu yang merintih tentang kesulitan dalam kehidupan, apakah miskin, fakir, yatim, tiba-tiba dia bisa nongol gitu di tempat itu. Jadi di mana titik-titik orang merasa kesulitan dengan kehidupannya, nggak makan, nggak apa, tiba-tiba dia nongol membawa sekarung beras, sekarung gandum misalnya, sesuai kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat yang membutuhkan itu. Sampai begitu vibranya ya, getaran hati dia bisa merasakan seperti apa gerakan dinamika masyarakat. Sampai begitu. Nah, ini juga sebagai sindiran kepada pimpinan, karena ada juga kalanya pimpinan tidak peka pada masyarakatnya yang sudah menjerit kesulitan, menjerit tanpa pekerjaan, tanpa biaya untuk kehidupan, untuk anak-anak dan keluarga. Tapi kadang-kadang juga terabaikan, terlupakan. Nah, si Nasruddin dia punya vibra, getaran. Nah, kalau dia tidak punya, tidak mampu, dia laporkan kepada Khalifah. Ya, Khalifah Bani Saljuk. Minta dibantu si A, si B, si C sedang merasakan kesulitan ini. Dicek, ternyata memang benar. Nah, sampai begitu ya. Jadi getaran kalbunya seorang Nasruddin ini luar biasa, yang juga sangat luar biasa dan bisa mengenali seperti apa
orang-orang yang merasakan keluhan-keluhan itu dalam masyarakat. Nah, begitulah dia dengan kehidupan masyarakat. Dengan tumbuh-tumbuhan, dia pun juga ternyata bisa memberikan kesuburan. Satu ketika dia datang pada pohon zaitun. Zaitun ini sudah kuning daunnya, pohonnya pun sudah layu, tidak lagi punya kehidupan. Lalu satu ketika dia mendatangi pohon itu, berdoa sambil memanggil pohon itu dan berbisik, "Wahai pohon zaitun yang sudah layu, segarlah kembali. Berkat Allah yang memberikan kehidupan, berkat Allah yang menyuburkan kehidupan." Itu doa dia pada sebuah pohon zaitun. Apa yang terjadi? Pohon yang tadinya sudah layu akan mengalami kematian. Berkah doa dia, pohon zaitun ini hidup kembali, tumbuh kembali, subur kembali, dan bisa berbuah. Inilah suatu hal yang kadang-kadang mustahil ya, yang di luar emosi kita, di luar akal sehat kita. Ya, kita dengarkan dulu. Selamat sore saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, dapat bersama Pibra saya hari ini, getaran sinyal kami. Ada Pames, makasih ya, Pem Story, Pem Store ya, oh ini tokoh ya, butik ya, insyaallah ya, Pem Store, makasih udah bergabung ya. Pem Store di mana ini? Pem Store, tokonya ini ya, Induhai ya. Apa ini? Pakaian ya? Kasih dong alamatnya. Makasih ya. Ini ponakan berarti. Makasih. Pem Style ya. Demikian juga Joe G. Apa ini? Makasih udah bergabung pada kesempatan yang berbahagia ini ya. Barakallah, kita berkisah tentang Sufi ya, Sufi inspiratif. Hari ini tentang Nasruddin Hoja ya, yang kita sampaikan. Nah, ini menurut Nasruddin Hoja, kata-kata itu adalah doa. Jadi jangan pernah kita berkata yang buruk dalam kehidupan ini. Termasuk seperti dalam era digital, tag kita ya, tag yang kita buat dalam WA misalnya, atau juga TikTok. Itu bikin aja yang bagus. Misalnya sukses selalu berhasil, selalu bahagia, selalu tenang dan damai. Nah, itu doa sebenarnya. Kalau menurut aliran Sufi daripada Nasruddin Hoja ini. Maka itu seperti tadi, dia mencoba memanggil pohon zaitun. Wahai pohon zaitun, wahai makhluk Allah, engkau sekarang sudah layu. Ayo bangun kembali, bangkit kembali, subur kembali. Engkau bisa, engkau mampu. Sambil dia berdoa kepada Allah agar pohon zaitun yang sudah layu, yang mau mati itu dihidupkan kembali, dibangkit kembali. Nah, berkat doa dia dan tag dia pada pohon zaitun ini, pohon ini subur kembali, hidup kembali, tumbuh kembali, berbuah kembali. Inilah ungkapan-ungkapan emosional dalam hati kita. Jadi jangan pernah mengungkapkan kata-kata tulisan lisan yang membalikkan harapan atau memutar sebuah cita-cita gitu. Jadi selalulah tampil dengan kata-kata yang indah. Karena kata-kata indah itu adalah kata-kata cinta. Cinta itu adalah lahir dari titipan ilahi, yaitu Rahman dan Rahim, kasih sayang Allah. Maka itu orang yang selalu mengungkapkan kata-kata cinta, kata-kata indah, dan dia menyatu dengan kata-kata itu sebenarnya dia menyatukan dirinya dengan Rahman Rahimnya Allah. Arti kita terapkan kasih sayang Allah itu dalam kehidupan. Nah, inilah hikmah ya, filosofi dari kata-kata yang indah. Jadi berkatalah dengan indah.
berkatalah dengan sopan, berkatalah penuh dengan doa dan harapan. Itu sebenarnya akan menjadi sebuah keinginan harapan kita yang kita tanpa sadar itu menjadi doa dan harapan kita kepada Allah. Nah, inilah luar biasanya Bapak Ibu, saudara-saudaraku semua. Ini filosofi yang diberikan oleh Nasruddin. Jangan pernah kita mengatakan sesuatu yang buruk, katanya. Jangan pernah kita menulis sesuatu yang jelek. Pokoknya sampaikan sesuatu selalu yang indah. Nah, maka saya ingat pesan pada tag kita, ya, ketika di HP dan sebagainya, bikin aja yang terbaik. Apa yang kira-kira yang bisa kita jadikan tag yang paling bagus. Nah, saudaraku, seorang Nasruddin Hoja juga, dia bisa merasakan penderitaan umat, penderitaan masyarakat, ya, dari jauh, dengan detak jantungnya. Jadi dia seperti mendapatkan sebuah isyarat kalau ada orang-orang yang membutuhkan satu masyarakat, kelompok, kampung dan sebagainya. Dengan detak jantungnya dia bisa merasakan dan dia bisa hadir di sana. Seperti tadi juga misalnya ada orang yang menderita sendiri dan sebagainya, dia bisa datang ke sana membawa sesuatu. Nah, ini juga dalam kelompok besar. Kalau ada orang-orang yang kesulitan, yang susah, kemiskinan, sakit dan sebagainya, nah dia tahu itu. Dan dia datang langsung ke Sultan agar membantu orang-orang yang dalam kesulitan ini, agar tidak terlalu sulit, tidak terlalu dalam keterbelakangan, apalagi ada yang tidak makan misalnya dalam kehidupannya. Inilah luar biasa seorang Nasruddin Hoja, ya. Satu ketika juga beliau ketika berzikir dalam sebuah goa, dan ketika itu dia berada dalam satu goa berzikir. Ternyata apa yang terjadi? Dinding-dinding goa itu ikut bergetar. Ikut bergetar menyebutkan nama Allah. Kan zikirnya tadi kan itu istighfar, la ilaha illallah, dan demikian juga Allah. Allah, Allah, Allah. Dia tarik, dia lepas, tarik, dia lepas. Ternyata dinding-dinding goa itu kan batu kan, bebatuan. Itu bergetar itu, bergoyang gitu ya. Seperti begitu. Nah, yang bisa berkisah ini kan tentu ada orang melihat gitu kan. Ada muridnya bersama dia. Yang ketika itu murid inilah bercerita, berkisah ketika gurunya berzikir dengan hikmatnya, dengan khusyuknya, dengan ikhlasnya, dinding-dinding gua itu bergetar. Luar biasa ya. Inilah getaran seorang sufi yang tentu juga beda dengan getaran-getaran daripada manusia atau makhluk seumumnya ya. Begitu saudaraku. Selamat menikmati musik berikut. Hatimu kebaikan masa depan anakku, kelembutan dirimu jadi perisai diriku, kasih sayang ibu padaku meneduh jiwaku, asuhan penuh bagiku jalan kedamaian. Duhai bundaku seorang bermata kasih sayang, hamba ingin darimu hidup selama-lamanya. Saudaraku semuanya, dimanapun Anda berada, terakhir kami sampaikan kisah karomah dari seorang Nasruddin Hoja. Satu ketika dia mendatangi seorang keluarga yang anaknya bisu. Anak bisu ini tidak bisa bicara sudah bertahun-tahun, sampai usianya yang sudah remaja. Lalu saat itu dia datang, sambil dia berdoa dan juga berzikir. Kemudian dia memberikan cerita, kisah kepada anak itu. Kisah yang paling lucu, sehingga anak ini terpingkal-pingkal dibikin oleh Nasruddin Hoja ini. Nah, dalam terpingkal-pingkal itu tanpa sadar anak ini bisa bicara gitu. Luar biasa ya. Nah, terpingkal-pingkal itu. Jadi anak ini bisa bicara. Padahal tadi bisu dia. Sudah sekian tahun tidak bisa bicara. Nah, apa hikmah yang dia katakan dari karomah ini? Bahasanya keridhaan Allah itu terletak pada ketenangan hati, kesukaan hati, kesenangan hati, kebahagiaan hati. Allah akan ridho melihat orang-orang yang
dalam keadaan bahagia. Jadi tidak setiap saat mengeluh dan kesulitan, mengeluh dalam kesusahan. Nah, Allah juga nggak suka orang mengeluh terus. Tapi Allah sangat suka membahagiakan orang yang tangannya di atas. Artinya selalu memberi itu lebih mulia, lebih terhormat. Nah, maka itu apa yang dicontohkan si Nasruddin, dia bawa dulu anak ini enjoy, bahagia, happy. Barulah dia berikan doanya kepada Allah. Tanpa sadar anak itu merasa bahwa dia berada dalam kesehatan, bisa bicara gitu. Luar biasa ya. Saudaraku sekalian, inilah akhir dari cerita kita. Semoga semuanya berjalan dengan baik. Kisah-kisah inspiratif ini memberikan masukan pada kita, pencerahan dalam keseharian kita, memperbaiki akhlak kita dan juga kebahagiaan kita. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.